yang kita tahu Eve bakal benar-benar kena pressure dan mungkin akan jadi targeting. Apalagi kita tahu ini adalah Lancelot dari Albert. Yap, dan Uranus keluar plus Ruby lagi. Uranus seperti yang diprediksi Profesor KB, cuma ini problematisasinya adalah jangan sampai terikat kakinya. Ya. Jangan sampai dia malah menjadikan dirinya baiting dan bahkan termakan berkali-kali. Surprise pick yang begitu meyakinkan bahwa ini adalah hero yang sempat dibawakan juga dari RRQ Hoshi di game yang pertama. Ketika berhadapan dengan Beatrix juga, tapi bedanya lagi dan lagi ada 3 badan di sini. Jadi Clean dan juga Yves-nya akan lebih bebas di arah belakang. Namun jangan lupakan bahwa ini ada cancellation untuk siapa? Kufra. Yes. Light akan berjalan lancar, kita bisa membalikan keadaan. Yuk. Amin. Amin. Amin, amin. Okay. Amin kalau momen yuk. Amin, amin yuk. Banjirin kalau momen yuk. Match point di Grand Final MSC 2022. Ini dia. Indonesia masih bertahan dan ingat, jangan sampai kita menyerah. Jangan sampai kita menyerah karena belum base pecah, tandanya kita masih bisa berjuang. Yep. Pantang pulang sebelum padam. Pantang pulang. Tapi untuk sekarang kita lihat ada sebuah serangan lagi yang langsung dikeluarkan oleh Light. Menginvasi di awal-awal seperti biasa, mengganggu pattern farming dari player lawan. R7 di bawah bertemu dengan Nuts. Dan Nuts pun ingin masuk ke dalam area dari Orange Buff, tapi terlihat R7 pun tetap memberikan coveran guna untuk memberikan kenyamanan kepada Albertnya. Bisa mengamankan Orange Buff-nya ada 1. Tyrant Revenge lompat ke depan, Skylar-nya hampir tertangkap, tapi Bennett yang digunakan pun masih tetap bisa menghilangkan 1 wave minion. Oke, Profesor, kali ini tim RSG masih menekan Aqua. Seperti biasa gameplaynya masih menekan dari seorang Clay. Ya, bisa dibilang ngasih pressure untuk nantinya di area bagian turtle ketika sama-sama level 4 akan lebih diunggulkan terlebih dahulu bagi teman-teman dari RSG Filipina. Tapi Clay ini bakal ada tempat yang aman, namun Finn tertangkap di area top lane. Dengan tanpa adanya informasi ketika kita melihat lagi dan lagi Light mendapatkan sosok dari Finn. Dan ini dia invade jungle yang selalu dilakukan. Yap, 3 dari 4 game Finn yang menjadi first blood untuk kali ini. Tapi Skylar ditangkap pula lewat 3 player yang memang langsung mengunci pergerakannya di area Godland. Oke, Albert setup kayaknya lebih dioptimalkan untuk ke arah objektif. Dan mengingat ini balik lagi, udah level 4 dari Albertnya. Nahlo, Demon Kainnya tertangkap di area tapi belum ada follow up damage yang begitu banyak hingga membuat dirinya pun langsung hilang. Tapi Nuts udah level 4 pula, Valin Starmoon-nya bisa aja langsung mengacak-acak di area turtle. Tapi Downing Light-nya kena karena tubuh dari Light. Light hanya ada 1 bar HP lagi, mereka melakukan pertempuran dan low untuk turtle yang pertama menjadi milik dari RRQ Hoshi. RRQ Hoshi berhasil mendapatkan turtle yang pertama, Demon Kitty. Kayaknya bakal coba untuk melakukan farming terlebih dahulu. Dia tahu untuk mengkontes Lancelot dari seorang Albert ini terlalu berbahaya. Ada baiknya dia melakukan rotasi ke arah top lane yang sangat cepat. Dia tidak mau menyia-nyiakan dengan adanya retribution yang dia dapatkan. Sedangkan buat kalian semua yang di rumah yang udah mulai tegang kayak saya -1 jantung, bisa gunakan promo GrabFood dengan diskon hingga 20.000 dengan MSC X Grab dan juga scan di bawah sini 50. Yap. R7 level 5, Santuy di bawah masih sama-sama level 5 pula bersama dengan Nuts memotong wave minion. Clay dan Finn bekerja sama di area mid. Sementara untuk Albert fokus farming terlebih dahulu. Orange buff, ada Rokursa dimakan sekaligus dua-duanya, menambah level, menambah gol. Dan mudah-mudahan nantinya akan ada damage yang cukup banyak yang bisa menghancurkan player-player dari RSG. R7 bakal coba untuk melakukan baiting. Mencoba untuk melakukan pemberian waktu untuk seorang Albert mundur ke arah belakang R7. Albert is coming. Nuts memilih untuk mundur dengan perbandingan 2 level. Harusnya kalau 1 gold buff ini didapatkan. Yes, perbandingan 2 level terhadap seorang Nuts. Memilih untuk mundur, tidak mau mencoba untuk melakukan team fight. Tapi Light di depan sana terlihat posisinya. Belum ada Emo Fender, tapi lihat Ting bukan bermain, Ting bukan biskuit. Langsung ada 1 buah Tone Rush yang on point sebenarnya kalau Light tidak tertarik. Iya. Mau menangkap ke arah Light, tapi balik lagi masih ada flicker juga untungnya. Namun, ini adalah sebuah serangan yang mengejutkan dari Finn. Ya. Dia mau main pick off. Dia benar-benar mau memanfaatkan bagaimana Albert dengan eksekusinya. Apalagi udah punya War X sekarang. Nah, di bawah menit 5 mungkin ya semua ya pasti masih sangat-sangat kerupuk sekali dari sisi SPN yang dimiliki. Tapi Skylar masih punya kesempatan untuk keluar dari dunia yang benar-benar dimanipulasi oleh play dari RCPH. Ada Eman dengan clean-nya. Lalu Rena Rapati masuk pula pelurunya ke dalam tubuh dari Eman. Tapi Tyrant Revenge-nya lompat ke bagian depan. Finn masih selamat. Ingat adik-adik, tidak ada yang tidak mungkin kali ini ya. Jadi kita harus masih bisa semangat. Sedangkan di depan sana Albert. Ada 1 buah puncher udah kena kali ini. Light bakal ngebuka. Masih coba dihindari. Dan ingat Albert masih membutuhkan retribusi. Tapi ternyata tercancel. Stun yang on point.
berhasil digunakan oleh seorang Light again and again, dan Flicker harus digunakan dari seorang R7 ke arah belakang. Dengan damage yang tidak bisa dibendung lagi, dan Skylar ini harus dengan sabar mundur ke arah belakang. Farming terlebih dahulu, lihat sniper yang diberikan. Tapi ada Aqua, langsung ada Flicker dengan cukup baik. Skylar menutup di arah top lane sana dengan baik. Tapi lihat Skylar tidak mau melepaskan satu buah gerobak dengan penuh duit yang dia harus miliki. Yap, Bennett-nya harus dia keluarkan pula. Satu gerobak UMKM tadi berhasil diambil, menambah lagi dari sisi goldnya. Tapi di tengah Demon Kite masih mengacak-acak seorang diri. Wave minion berhasil diamankan, tapi di area atas Tyrant Revenge-nya hanya dengan nge-charge saja seperti ini membuat player-player dari Arkeosi pun harus dipukul mundur. Karena itu adalah ancaman yang benar-benar berarti yang bisa menghancurkan bagaimana defense yang dimiliki oleh RRQ. Yes. Eman juga lumayan free farm ya di arah bagian top lane. Bahkan ada yang tertangkap seperti ini. Oke, Terra sounding like ke arah belakang, tapi lihat Nuts-nya menutup Clay. Sprint harus dikeluarkan, belum ada real world manipulation, dan ini dia I'm offended with Flicker yang tercancel. Tidak ada siapapun yang didapatkan, tapi Albert tershuttle tembakan. Dan seorang Eman menutup Albert, terkena kakinya, dan Albert terperangkap di dalam zona real world manipulation. Yap, purple buff pun bisa jadi invasi oleh mereka, tapi Demon Kite masih terfokus untuk purple buff-nya sendiri. Ada pergerakan lagi dari Clay yang memang barusan udah recall, udah selamat pula. Dan maju lagi untuk sekarang. Nibiru Passion di bagian tengah, menambah lagi sisi goldnya. Dan untuk Skylar kemungkinan akan bergerak ke bagian bawah, di mana untuk Rionelusnya udah langsung mengisi di bagian atas. Bertemu lagi dengan Esmeralda. Nuts, spillener yang sangat-sangat berbahaya sekali. Gimana Profesor? Kalau misalkan melihat dari setupnya ya, dari tadi tuh ada sosok Aqua yang selalu menggunakan reward manipulation ketika ada efek dash dari Albert, dan itu jadi kayak apa ya? Jadi kayak jalan buntu. Sehingga Albertnya nggak punya escape mechanism kecuali dia memaksakan dengan Phantom Execution. Padahal dia bisa melakukan Phantom Execution untuk melakukan serangan ofensif. Tapi ternyata dengan pemaksaan ya lebih tepatnya dari Aqua, dia selalu menggunakan reward manipulation setelah puncture-nya pun udah nggak ada. Serta untuk saat ini ada perbedaan level yang udah mulai kelihatan, tapi ada invade juga dari Albert yang sempat menyamakan dari segi levelnya. R7 akankah dilompatin? Tidak, berpindah tempat aja Karyame, tapi Skylar udah punya Blade of Despair sekarang. Nuts-nya berjalan perlahan namun pasti, udah masuk dalam rumputan, sedikit masuk dalam area pertahanan dari RRQ. Tapi R7 pun melakukan hal yang sama, tapi di tengah. 3 player bersamaan, wave minion pun akan diambil, akan diamankan oleh Eman, dan semakin kaya lagi dirinya. Dari item kita bakal melihat kalau misalkan ngelihat dari sisi Demon Kite, kayaknya dia bakal ke Blade Armor, tapi R7 lumayan berbahaya sepertinya. Aduh, R7, Oke, R7. Flicker digunakan dan Baka mencoba untuk mendecoy. Kali ini ternyata tetap harus tumbang damage yang terlalu tinggi. Tidak bisa dibendung oleh R7. Dan bahkan para pemain dari tim RSGPH mereka mendominasi setengah adanya map di arah top lane, Profesor. Kalau misalkan melihat dari tadi ya, itu kan first itemnya adalah battle. Otomatis ada true damage di sana. Dan kalau misalkan melihat dari Uranus ini kan hero regen. Tapi dari belakang. Waduh, itu dari belakang loh, lightnya loh. Ini Clay-nya bisa aja mendapatkan sebuah ancaman begitu berarti, tapi ternyata tidak. Aman. Mereka langsung mundur teratur lagi, semua setup ulang lagi seperti dari RSGPH. Oke. Kalian pun bisa bersama-sama di MSC Live Carnival, MSC 2022, langsung cari aja di TikTok. Oke, tapi di sini di arah top lane lagi-lagi invade yang dilakukan oleh tim RSGPH. Mereka tidak mau melepaskan Albert dengan Lancelot-nya. Mereka tidak mau terganggu oleh seorang Albert, dan bahkan Albert kali ini untungnya dia dapetin 2 purple ya. Purple musuh diamankan, dan emblemnya silakan Profesor. Kalau misalkan melihat dari emblem mungkin agak sedikit ngebahas ke early-nya yang mungkin lumayan fall off, apalagi menengok dari Karina yang dia attack speed-nya lebih bisa dioptimalkan untuk mengamankan objektif dari Turtle. Jadi buat sekarang kalau misalkan Albert mau join the fight, targetnya itu ada 2 sebenarnya, Eman dan juga Demon Kite. Karena balik lagi, damage-nya bisa masuk, cuma untuk saat ini Demon Kite-nya juga agak PR. Kenapa? Karena dia udah punya beberapa armor dan akan langsung menuju kepada Blade Armor. Dan itu akan jadi PR lagi karena War Axe-nya agak sedikit counter. Jadi butuh Malefic Roar. sama Albert levelnya nih yang lebih benar-benar keep up. Dia sama-sama level 12, jadi buat setup ke arah Lord harusnya RSGPH nggak semudah itu untuk mendapatkannya, apalagi ada Finn dengan efeknya yang dari tadi selalu memberikan elemen of surprise. Oke, ini dia Lancelot dari seorang Albert. Lihat Tonros telah digunakan, bakal coba dipaksa, ternyata tidak. R7 terperangkap di sana, I'm offended-nya miss. Kali ini Downing Light telah dikeluarkan. Lihat Albert mencoba untuk menaikin stack puncher yang dia miliki. Eman mengganggu pergerakan agar Albert tidak bisa masuk ke dalam. Tapi lihat di depan sana, Not It's Coming. Real World Manipulation membuat seorang Albert, apakah berani? Ini dia sang tampan dan pemberani, tapi ternyata
masih sedikit terlambat. Barisoke ini Lord yang pertama. Barisoke reset. Ditutup jalannya, diblokir habis-habisan, diberikan efek slow perimeter yang sangat-sangat baik Prof dilakukan oleh RGPH. Ya, bagaimana cara mereka untuk menutup bisa dibilang apa ya, setup inisiasi yang ingin dilakukan oleh Finn. Apalagi dengan tadi Nuts tiba-tiba loncat ke depan dengan Falling Star Moon. Dan untuk dari itemnya dia akan menuju kepada satu sosok dari Oracle. Sementara Demon Knight, dia nggak bikin ke arah Blade Armor, tapi dia bikin ke arah Antiquiras. Jadi dia bakal memanfaatkan dari tambahan base HP, padahal Albertnya juga udah punya Malefic. Jadi sebenarnya untuk baku hantam, Demon Knight malah yang harus lebih berhati-hati sama Albert. Karena dia udah punya Malefic Roar-nya. Cuma karena kita tahu Lancelot itu squishy banget, tipis banget. Jadi untuk adu durability, Demon Knight dengan item tanknya bisa lebih dioptimalkan. Yang bahaya adalah tidak bisa di pick off secara instan. Itu maksud permasalahan untuk kali ini. Dan yang harus kita perhatikan adalah di mana para pemain dari tim RGPH mereka bakal coba untuk dominasi dari segi semua laningnya dengan adanya Lord yang masih menit 9 Araki Hoshi agak sedikit tersulitkan mendefense di top dan bottom. Mereka kehilangan banyak banget turret dan bahkan di arah tengahnya juga bakal dipecahkan dan dipaksakan oleh seorang Eman. Lihat Eman, damage yang cukup besar. Eman belum memiliki satu buah Athena Shield, tapi Eman dijaga dengan sangat ketat. Oh my god, Terrorets with Flicker kali ini berhasil mendapatkan Albert, tapi ternyata bukan Albert didapatkan. Light yang hilang. Para pemain dari tim Araki Hoshi mereka masih selamat, tapi ternyata Nuts masuk terlalu dalam dan harus tumbang. Kali ini akhirnya Nuts tershutdown, terikat kakinya. Dan para pemain dari tim Araki Hoshi mereka menukarkan 1-1 Barisoke. At least 1-1 Pak Pulung. Yap, masing-masing XP lanernya pun langsung hilang. Nuts masuk jauh terlalu dalam. Blunder tadi seperti dari RGPH dan harusnya ini bisa dimanfaatkan lagi Prof. Setuju. Apalagi dengan cara mereka defense dari Araki Hoshi, mereka cuma tinggal pick off 1, tukar 1 juga is okay. Karena mereka lagi keadaan under. Kalau misalkan mereka lagi keadaan ahead, kalau misalkan 1 untuk 1 agak rugi. Dan ini adalah celah yang mungkin harusnya bisa dimanfaatkan. Karena apa? Karena dengan tanpa adanya Nuts, otomatis berarti mereka akan mencari celah untuk melakukan farming. Patternnya mungkin untuk Skylar, atau mungkin untuk Albert, atau mungkin untuk Clay. Yang dari tadi belum tersentuh sama sekali, tapi serangan kejutan dari Nuts. Dan bahkan bagaimana cara Tyrant Revenge yang on point dari sosok Light. Benar-benar cukup mengejutkan. Karena jujur, aku dari awal ngelihat Light itu jarang banget ngeliat Kufra. Dan makanya sekali ngeliat Kufra tuh kayak, wow. Kayak ada 3 hero power dia, Franco, Atlas, Angela. Itu yang selalu digunakan sampai di babak playoffnya MPL Filipina. Makanya ini data baru. Kufra. Data baru, kekuatan baru. Itu menjadi peta yang sangat-sangat gelap yang mungkin sebelumnya belum dimilikin gitu loh. Tapi saat dengan satu hero ini nongol. Menjawab. Ini akibatnya kacau balau Pak. Dan ini untuk Lord ya. Ini menurut aku Araki Hoshi berani kontes. Kenapa? Karena Albertnya level 15. Dan Demon Knight dia level 14. Kalah dari Retribution Power. Kalah level, liatin. Oke. Kita ngomongin soal pattern PD-nya ya. Ini Lancelot, ingat. Setiap dari dash-nya akan menambahkan dari passive stack-nya dia. Retribution otomatis bakal bertambah lagi damage-nya. Yes. Kalau dari segi level udah sama sekarang. Tapi yang dimiliki dari seorang Lancelot adalah punya puncher yang bisa diamankan, tapi lihat dibuka. Aqua terdeteksi di situ posisinya. Terdeteksi Light. Dicek satu-satu. Awas. Disuruh pulang ya. Yes, dicek satu persatu. Bermain dengan sabar, tidak mau terlalu terburu-buru. Dan itemnya Profesor silakan full damage. Gila, ini full damage total. Apalagi dengan, kayaknya ada 1 sih untuk menuju kepada Radiant Armor dari Albert agar dia tidak tertangkap oleh sosok Aqua. Tapi Aquanya juga menuju kepada mungkin kayaknya karena Winter juga oke. Atau Divine Glaive. Eman, Wind of Nature itu dia yang baru mau aku bahas. Karena Skylar bisa saja langsung engage ke arah belakang dengan menggunakan Wesker. Seperti biasa. Dia selalu mengincar ke arah backline. Aduh, lightnya, Tyrant Revenge-nya masih miss sejauh ini. Ada Donald walking, tapi Nat di bagian belakang akan pergi ke arah mana. Namun sejauh ini ada Clay-nya yang langsung terspot posisi yang masih berhasil untuk mundur. Tapi Lord menjadi milik dari RGP dan mereka pun harus menelan akibatnya. Harus ditekan lagi dari Araki Hoshi. Natsnya ini bener-bener mencari Clay loh. Dibuka semua bushnya, bahkan nggak ada frontlander, dia bakal tabrak. Emang sengaja untuk zoning out. Dan tadi lihat nggak kayak Symphony of Skill-nya, Tyrant Revenge-nya itu ke rumput yang kecil. Tapi Falling Star Moon-nya itu ke rumput yang di atasnya. At least salah satu, kalau misalnya ada 1 di sana mereka dapat, kalau 2 ada dapat dua-duanya. Bahasanya gini Pak Belum, cacing-cacing naga-naga. Cacing-cacing naga, memang mencoba untuk possibilities-nya. Lah di sini nggak ada, berarti di atas dong. Nah, dan yang nangkep itu Nuts nangkep Clay.
Dari tadi loh, Udah ini dapet banget. tebak-tebakannya benar-benar baik banget. Tapi Light di bagian belakang, Tyrant Revenge-nya udah Wah, langsung ready dia flicker. cancel, langsung dia gagalin begitu aja. Menunggu lagi bagaimana setup mereka selanjutnya untuk bisa menabrak masuk ke dalam pertahanan dimiliki oleh RRQ Hoshi. Oke, Downing Light sudah dikeluarkan di depan sana. Papulung di arah bottom lane. Albert mencoba untuk melakukan dengan punchernya. Ada Light di depan sana. Masih bisa dihindari oleh seorang Albert. Tapi lihat Daton Ross harus bersabar loh. Tan kali ini di arah bottom lane memecahkan satu buah turret dengan satu dash dari seorang Lord yang besar. Untungnya masih bisa dipertahankan oleh RRQ Hoshi. Light, peran terdepan. Dan ini Light-nya kena karena 2 orang. Formasi tambahan lagi. Cuman setelah itu mapnya kembali gelap. Dan mereka pun harus merangkak maju sedikit demi sedikit dari rumput ke rumput. Guna untuk bisa mendapatkan beberapa player. Ataukah mereka bisa mencoba untuk memperbesar lagi wilayahnya. Nah, main tempo sih. Ya, kayak yang Pak Pulung bilang. Mainin rumput dulu Ay! pelan-pelan tapi Ini dia Tyrant Dash-nya kontak langsung down di lane di bagian belakang. Ada Immortal yang pecah tapi lane-nya masih berhasil kabur dari tersebut. Tapi Finn-nya tidak, berbeda cerita. Ada Infinite, Mystic Finn dikeluarkan. Light-nya pergi lagi ke arah yang berbeda. Finn dan mereka tetap sabar satu orang. Mereka kalah quantity RRQ sih, tapi RSGPN begitu sabar mainnya. Ya, karena yang dimiliki wadah Light masih ada flicker. Tapi mereka ingin memantapkan untuk dapetin base turretnya dulu. karena 3 low tadi. 3 Apalagi low. terkena serangan dari Clay. Clay benar-benar jaga posisinya banget. Dan Eman udah menjawab hal tersebut dengan Arena Shield. Jadi mau tidak mau Clay lagi dan lagi seolah-olah tidak mau diajak bermain dengan damage yang sangat amat luar biasa dari jarak yang jauh banget. Apalagi dengan Downing Light. Ketika Clay permasalahannya mereka mengobati dengan Athena Shield. Mereka mengobati dengan Athena Shield. Dan kali ini Clay tidak bisa mendapatkan dengan instan ke arah belakang. Tapi yang bisa Clay lakukan adalah membuka busnya agar tidak terperangkap. Tapi lihat Albert di belakang sana. Ada Light dan Pakat Terrorist. Shot point. Real world manipulation. 2 hilang. R7 dan bahkan ini bencana Pak Pulung. Mereka kehilangan 3 player mereka. Masih ada Clay. Masih coba untuk menyelamatkan base mereka. Tapi ternyata Lord yang menjadi target utamanya. Hanya ada 2 player Oh, lagi. oh, Hanya ada 2 player, tapi mau ditabrak. ditabraki Tyrant Rage-nya, Tyrant Revenge-nya. Untuk gak kena siapa, tapi satu Valistar pun langsung lompat ke bagian depan. Clay seorang diri, satu no, WP dan no. gerobak UMKM. Oh Akankah my ini bisa God. diambil dan benar? Oh no, oh my god, RSG take the game. RSG berhasil mendapatkan juara MSC 2022. Dan RSG berhasil menemukan RQ dengan 4 poin penuh. 4